Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam pelaksanaan ibadah Hari Raya Idul Adha pada tahun 1442 Hijriah atau pada tahun 2021 tahun sekarang ini, ada SE yang dikeluarkan oleh Menteri Agama sebagai edaran penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan sholat Hari Idul Adha dan pelaksanaan korban tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Pada edaran itu dapat disampaikan sebagai berikut. Pertama, malam takbiran menyambut sholat Raya Idul Adha pada prinsipnya dapat dilaksanakan di semua masjid atau musala dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, dilaksanakan secara terbatas, paling banyak 10% dari kapasitas masjid atau musala dengan memperhatikan standar protokol kesehatan COVID-19 secara ketat, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kedua, kegiatan takbir keliling dilarang untuk mengantisipasi keramaian atau kerumunan. Ketiga, kegiatan takbir dapat disiarkan secara virtual dari masjid atau musala sesuai ketersediaan perangkat telekomunikasi di masjid musala tersebut. Yang kedua, sholat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1442 Hijriah atau 2021 Masehi di lapangan terbuka atau di masjid musala pada daerah zona merah dan oranye ditiadakan. Sholat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1442 Hijriah dapat diadakan di lapangan terbuka atau di masjid musala hanya di daerah yang dinyatakan aman dari COVID-19 atau di luar zona merah dan oranye berdasarkan penetapan pemerintah daerah dan satuan tugas penanganan COVID-19 setempat. 3. Dalam hal sholat Hari Raya Idul Adha dilaksanakan di lapangan terbuka atau di masjid sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, wajib menerapkan standar protokol kesehatan COVID-19 secara ketat dengan ketentuan sebagai berikut. A. Sholat Hari Raya Idul Adha dilaksanakan sesuai dengan rukun sholat dan menyampaikan khutbah Idul Adha secara singkat paling lama 15 menit. B. Jemaah sholat Hari Raya Idul Adha yang hadir pada paling banyak 50% dari kapasitas tempat agar memungkinkan untuk menjaga jarak antar saf atau antar jemaah. C. Panitia sholat Hari Raya Idul Adha diwajibkan menggunakan alat pengecek suhu tubuh dalam rangka memastikan kondisi sehat jemaah yang hadir pada saat itu. D. Bagi lanjut usia atau orang dalam kondisi kurang sehat, baru sembuh dari sakit atau dari perjalanan, dilarang mengikuti sholat Hari Raya Idul Adha di lapangan terbuka atau masjid mushola. E. Seluruh jamaah agar tetap memakai masker dan menjaga jarak selama pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha sampai selesai. F. Setiap jamaah membawa perlengkapan sholat masing-masing seperti sajadah, kenah, dan lain-lain. G. Khatib diharuskan menggunakan masker atau face shield pada saat menyampaikan khutbah sholat Hari Raya Idul Adha. G. Seusai pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha, jemaah kembali ke rumah masing-masing dengan tertib dan menghindari berjabat tangan dengan bersentuhan secara fisik. Bapak Ibu, itu tentang tata cara pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha pada masa pandemi COVID-19 tahun sekarang ini. Ini imbauan Bapak Menteri Agama dapat disampaikan kepada saudara kita dimanapun kita berada. Dan selanjutnya, setelah selesai kita melaksanakan sholat Hari Raya Id, dan biasa kita selalu melakukan pelaksanaan ibadah korban. Di dalam edaran itu juga disampaikan bahwa pelaksanaan ibadah korban agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut. 1. Penyembelihan hewan korban berlangsung dalam waktu 3 hari, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah
untuk menghindari kerumunan warga di lokasi pelaksanaan kurban. 2. Pemotong hewan kurban dilakukan di rumah pemotongan hewan ruminasia atau RPHR dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPHR. Pemotong hewan kurban dapat dilakukan di luar RPHR dengan protokol kesehatan yang ketat. 3. Kegiatan penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging, dan pendistribusian daging kurban kepada warga masyarakat yang berhak menerima wajib memperhatikan penerapan protokol kesehatan secara ketat, seperti penggunaan alat. Tidak boleh secara bergantian. 4. Kegiatan pemotongan hewan kurban hanya boleh dilakukan oleh panitia pemotong hewan kurban dan disaksikan oleh orang yang berkorban. 5. Pendistribusian daging kurban dilakukan langsung oleh panitia kepada warga di tempat tinggal masing-masing dengan meminimalkan kontak fisik satu sama lain. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti disampaikan oleh Bapak Kakang Penak tadi, bahwa pelaksanaan ibadah korban itu kita lakukan secara baik dan benar, dan pendistribusiannya kita lakukan sebaiknya diantar langsung oleh panitia korban ke tempat tinggal masyarakat setempat. Ini untuk menghindari kerumunan di tempat penyembelihan atau pemotong hewan oleh masyarakat yang datang secara ramai dan banyak di tempat itu. Bapak Ibu yang kami hormati, itu dalam bentuk sosialisasi Menteri Agama nomor 15 tahun 2021. Semoga ini menjadi perhatian kita semua dan dapat disampaikan kepada saudara-saudara kita, handai tolang kita, karib kerabat kita, dimanapun kita berada pada saat ini. Demi kesuksesan dan keselamatan semua, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pandemi COVID-19 cepat berakhir di muka bumi persada ini. Amin ya rabbal alamin. Barangkali demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.